Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Perkenalkan, nama Ibu Niloputu Murtika Depi SPD. Saat ini Ibu sedang mengajar di SDN 2 Mendoyo Datukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun pemetaan kompetensi dapat dilihat pada gambar berikut. Kompetensi dasar bahasa Indonesia, kompetensi dasar IPS, dan kompetensi dasar IPA. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. IPS. Yang pertama, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 2. Setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. IPA. Yang pertama, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baik anak-anak, kita mulai pelajarannya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks? Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Contoh, pada bacaan batik ini, kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional. Kalimat penjelasnya, 1. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. 2. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. 4. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sebagai berikut. Gagasan pokok, batik merupakan kain tradisional Indonesia, dilihat dari kalimat utama. Kemudian gagasan pendukungnya, yang pertama, cara membuat kain batik, dilihat dari kalimat penjelas ke-1. 2. Tempat asal kain batik, dilihat dari kalimat penjelas kedua. 3. Persebaran kain batik, dilihat dari kalimat penjelas ketiga dan keempat. Nah, kita lanjut ke bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis dari Sulawesi,
dan suku Asmat dari Papua. Kemudian keragaman bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa daerah adalah bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Kemudian keragaman rumah adat. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat yaitu joglo, rumah gadang, tongkonan, dan honai, dan lain sebagainya. Kemudian keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah yaitu tari kecak, tari zapin penuh, tari maingket, dan sebagainya. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh gundokan luang, beskap, dan payas agung. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh rencong, keris, tombak trisula, dan sebagainya. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ditiup, dan digesek. Contoh alat musik tradisional yaitu tambu, angklung, pipa, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah cara benda menghasilkan bunyi? Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dipukul, contohnya gong dan gendang. Kedua, ditiup, contoh seruling dan trompet. Ketiga, digesek, contoh biola dan rebab. 4, dipetik, contoh gitar dan kecapi. 5, digetarkan atau digoyang-goyangkan, contoh angklung dan marakas. Nah, tahukah anak-anak bahwa bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Perambatan bunyi memerlukan medium atau pengantar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatan dengan selalu disiplin melakukan protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan salam bahagia. Om Santi Santi.